Terkait dengan langkah efisiensi sejauh ini apa saja yang sudah ataupun akan dilakukan oleh MKAP? Kalau dari sisi efisiensi sebenarnya kita banyak melakukan efisiensi dari struktur pendanaan kita ya. Jadi, memang beberapa kita merubah struktur pendanaan untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah dan seterusnya. Dan juga kita mengimplementasikan beberapa, sistem-sistem untuk nge-logging dan managing kita punya aset-aset dan inventory yang ada. Soalnya memang itu menjadi salah satu problem kita juga sebelum-sebelumnya gitu. Karena banyaknya aset, inventory itu jadi lebih susah ketakar lah gitu. Oke, terkait dengan struktur pendanaan tadi bunga lebih murah artinya dengan langkah BI yang mangkas suku bunga ini disambut cukup positif ya oleh MKAP. Betul. Kemudian untuk bisa menjaga kinerja yang solid di tahun 2025 ini dan juga meningkatkan pendapatan, apakah sejauh ini ada langkah-langkah dari MKAP untuk menjajaki potensial klien baru selain dari klien existing, Pak Erik? Tentunya ada ya, seperti yang saya tadi sampaikan, sebenarnya revenue stream PT MKPR ini sebenarnya lebih project based. Jadi kita tetap terus mencari project baru, baik itu dari klien existing yang ada. Soalnya klien-klien kami kan perusahaan yang cukup besar ya. Jadi memang mereka terus ada project, entah itu pengadaan barang baru, maintenance, upgrading dan seterusnya. Dan juga kita pasti melakukan penjajakan untuk klien-klien lain di sektor EBTKE juga, seperti geothermal, panas bumi. Dan juga di hilir migas dan kilang-kilang yang ada di Indonesia. Oke, selain migas untuk proyek-proyek EBT sendiri seperti apa Pak pengembangan proyeknya? Kalau untuk di EBT sendiri sebenarnya kita sudah berkecimpung cukup lama ya. Soalnya memang seperti yang kita tahu terutama di industri panas bumi atau geothermal, proses eksplorasi atau extraction dari sumber dayanya sendiri ini cukup mirip dengan di industri migas dengan melakukan pengeboran dan seterusnya. Dan juga kita juga karena kebanyakan produk-produk kita ini aplikasinya variatif, nggak hanya untuk pemompaan minyak atau gas dan seterusnya, kita coba juga ke industri energi lainnya seperti power plant dan hydro dan seterusnya. Potensinya seperti apa sih Pak dari EBT-EBT tadi yang sedang dijajaki? Potensinya cukup baik ya, cuman secara nilai komersial pasti nggak akan sebesar di industri migas karena memang standarisasi di migas ini lebih tinggi dan lebih robust aja lah ya. Kalau untuk tantangan ataupun mungkin penggunaan karakteristik dari barang-barang yang digunakan tadi dari segi manufacturing dan juga after service-nya ini apakah ada kesamaan atau ada beberapa perbedaan karakteristik Pak? Untuk di industri EBT dan itu sebenarnya kalau kita ngomong dari barang dan spesifikasi hampir mirip ya, cuman bisa dibilang di industri migas ini yang digugakan tuh lebih high spec dari segi material dan juga kapasitas pengoperasiannya. Kebanyakan di industri migas ini membutuhkan pressure atau tekanan yang lebih tinggi dan toleransi material terhadap temperatur dan fluida yang lebih tinggi aja gitu. Kalau untuk EBT sendiri seperti apa? EBT kita sebenarnya lebih banyak berkecimpung di geothermal ya, di panas bumi dan sepertinya seperti yang kita tahu potensi panas bumi di Indonesia ini sebenarnya tinggi sekali ya. Kita salah satu yang punya reserve potensi panas bumi yang cukup tinggi di dunia. Cuman untuk eksekusinya saya rasa beberapa tahun ini lebih sedikit terhambat ya. Cuman memang kita sudah mempunyai perusahaan-perusahaan EBT panas bumi yang cukup besar seperti Brand, Pertamina Geothermal dan seterusnya. Oke. Dan terkait dengan tarif resiprokal yang saat ini diterapkan oleh Trump, kita kan dikenakan kurang lebih sekitar 19%. Nah sejauh ini dengan sejumlah barang-barang yang tadi diimpor dari beberapa negara, apakah ini nanti akan ada dampak langsung ataupun mungkin indirect dari pengadaan barang MKAP sendiri Pak Erik? Kalau kita ngomong tarif resiprokal itu kan sebenarnya tarif untuk ekspor ke sana ya, yang di 19% itu ya. Jadi sebenarnya impact pasti akan ada, soalnya memang masih mungkin sekitar 30% dari atau 40% dari semua barang yang kami pasarkan di sini masih kami import dari Amerika. Cuman ya kita akan coba mengantisipasi itu dengan melakukan agreement atau penyesuaian perjanjian dengan supplier-supplier kami yang ada di sana. Oke, kemudian terkait dengan sejumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh MKAP di tahun 2025 ini, apa saja Pak yang akan lebih difokuskan? Kita akan tetap fokus terhadap pengadaan barang kita dan juga sebenarnya kita karena kita nih bisa dibilang barang-barang yang kami pasarkan ini bukan mass product ya, ini lebih ke custom made items dan lain-lain. Jadi seiring dengan penambahan produk atau populasi produk yang kita punya ada di klien, pasti kita juga akan mendapatkan potensi revenue tambahan dari after sales, maintenance dan seterusnya. Kemudian terkait dengan harga fluktuasi, harga migas yang cukup berfluktuasi, artinya ini tidak ada indirect impact ya Pak bagi MKAP sendiri?
Ya karena kami bukan K3S ya, revenue stream kami bukan kami dapatkan dari penjualan minyak atau penjualan gas per MMBTU dan seterusnya. Jadi memang nggak ada direct impact. Cuman seperti yang sudah kita lalui sebelum-sebelumnya, industri migas ini adalah industri yang sangat siklikal ya. Jadi di saat harga tinggi pasti potensi atau daya dorong untuk perusahaan K3S migas ini untuk melakukan investasi pasti lebih tinggi. Jadi pasti itu akan memberikan impact terhadap proyek-proyek yang ada yang available pasti lebih banyak gitu loh. Dan hingga semester 1 ini Pak, seperti apa Anda melihat kondisi industri migas baik dari segi daya beli maupun investasi mereka? Saya rasa kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kita tetap masih ada kenaikan ya, ada growth dari tahun lalu dari segi daya beli maupun proyek-proyek yang ada. Cuman mungkin memang beberapa kontribusinya merupakan juga bisa dibilang adalah kontribusi carryover dari tahun lalu gitu. Kalau saya lihat sih untuk demand yang ada dari mereka ini lebih stabil sih, nggak ada peningkatan tapi nggak ada penurunan juga. Oke, kemudian untuk alokasi capital expenditure di tahun 2025 ini berapa besar Pak dan akan dialokasikan untuk apa saja? Oke, jadi kalau kita ngomong alokasi capex MCAP di tahun 2025 ini memang ada sedikit peningkatan dari tahun lalu. Mungkin kita alokasi capex kita tahun ini di sekitar 70 miliar. Oke. Nah, alokasi terbanyak itu sebenarnya adalah untuk pendanaan pembangunan workshop dan upgrading workshop kami yang kami punya sekarang. Lalu jadi itu bangunan dan lain-lain dan juga special tools yang kita butuhkan untuk di workshop tersebut. Ini komposisinya semuanya akan untuk workshop artinya Pak? Jadi kita memang lagi melakukan pembangunan workshop satu di Duri, di Provinsi Riau. Di situ ada Pertamina Hulu Rokan, salah satu blok migas yang udah beroperasi cukup lama lah, hampir 100 tahun ya saya rasa ya. Lalu kita ada upgrading untuk main workshop kita sedang membangun machining center, jadi kita bisa meningkatkan tingkat komponen dalam negeri kita dan bisa membuat beberapa parts-parts yang kita butuhkan secara masif sendiri. Lalu juga ada untuk revitalisasi dan pembaharuan alat-alat berat kami yang kami gunakan di lapangan migas yang sedang bekerja di lapangan itu, seperti engine, pompa dan seterusnya. Oke, selain pengembangan workshop yang sudah Anda katakan tadi, apakah ada rencana ekspansi lainnya Pak di tahun 2025 ini? Belum ada sih Mbak Sasa, itu hanya itu aja. Mungkin ekspansinya lebih ke arah mencari proyek-proyek baru di wilayah tersebut yang bisa memberikan revenue lebih ya.